Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita baca dan renungkan firman Tuhan di hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita peringati hari ini. Dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23, inilah firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah pembacaan nas firman Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang siap sedia mendengar firman Tuhan yang akan diberkati, saya menyapa semuanya, salam. Tema firman Tuhan yang kita renungkan adalah Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia terangkat naik ke sorga setelah Ia menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini. Dan semoga bukan hanya sekedar kita peringati, bukan hanya sekedar kita mengingat dan mengenang, atau hanya sekedar melaksanakan kebaktian, tetapi lebih dalam dan lebih daripada itu, kita mengenal dan merasakan karya Allah di dalam kita, agar kita merasakan dan melihat pengharapan apa yang ada di dalam karyanya dan panggilannya kepada kita menjadi umatnya, untuk kita benar-benar merasakan kemuliaan Kristus dan lebih percaya kepadanya lebih daripada segalanya di dunia ini. Makna daripada kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita maknai dalam hidup kita, sehingga iman, percaya, dan rohani kita semakin terbentuk, semakin meningkat, dan lebih lagi percaya mengikuti Kristus daripada segalanya. Kita lebih memuliakan Dia. Oleh karena kita mengenal, oleh karena kita melihat dan merasakan makna apa Ia datang ke dunia, dan kemudian Ia menyelesaikan pekerjaannya, kemudian Ia naik ke sorga kembali. Doa Paulus bagi jemaat Efesus mengingatkan kita dan memberi kita pelajaran dari firman Tuhan yang telah kita baca,
memberi kita pemahaman agar lebih percaya kepada Kristus. Paulus berdoa agar jemaat Efesus mengenal Allah dengan benar. Harapan Paulus terhadap jemaat Efesus, karena jemaat Efesus ini telah menerima Kristus, percaya kepada Yesus, dan mereka mulai bertumbuh rohaninya. Mereka mulai melakukan hal-hal yang baik memuji memuliakan Tuhan, dan begitu juga mengasihi sesama orang-orang di sekitar mereka. Itu adalah buah pada iman mereka. Paulus mendengar iman mereka, bahwa mereka mulai bertumbuh di dalam Kristus. Dan sebagai buah daripada iman mereka kepada Kristus, mereka berbuat baik. Mereka saling mengasihi. Itulah yang sedang terjadi di jemaat Efesus. Sehingga Paulus berdoa dan mengharapkan kepada jemaat Efesus ini supaya mereka mempertahankan iman tersebut, dan terlebih-lebih supaya mereka semakin lagi bertumbuh dan mengenal Kristus lebih benar lagi. Yang pasti harapan Paulus terhadap jemaat Efesus supaya mereka jangan kembali ke kehidupan mereka yang lama lagi. Jangan sampai mereka meninggalkan Kristus. Tetapi supaya mereka terus maju ke depan, terus melangkah dalam rohani, terus melangkah dalam iman, dan lebih memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tidak bisa dengan akal manusia. Untuk melakukan yang terbaik, untuk mengenal Kristus lebih dalam, itu tidak dapat dipahami secara akal manusia. Tetapi itu hanya dapat dipahami melalui roh hikmat dan wahyu dari Allah. Itulah yang diminta Paulus. Ia berdoa kepada Allah supaya memberi hikmat dan wahyu kepada jemaat Efesus ini. Sehingga dengan roh hikmat dan wahyu yang bertahta, yang berkuasa di dalam hati, di dalam pikiran jemaat Efesus, mereka dapat mengenal Allah lebih benar. Roh hikmat dan wahyu ini dapat bertahta dalam kehidupan jemaatnya oleh karena kesungguhan dan keseriusan jemaat Efesus taat kepada Tuhan. Supaya jemaat Efesus ini dapat melihat karya Allah yang telah nyata di dunia ini, yang telah mereka rasakan. Karya Allah yang ia lakukan atau yang ia kerjakan melalui Yesus Kristus, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang saat ini ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sehingga dengan mengenal Kristus, bahwa dia adalah Allah, bahwa dia adalah telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, berarti dia adalah penguasa surga, penguasa dunia ini. Sehingga dengan mengenal kuasa Kristus seperti itu, jemaat Efesus semakin taat dan semakin takut akan Kristus. Agar jemaat Efesus lebih memuliakan Kristus, lebih takut akan Tuhan, mengutamakan Kristus dari segalanya, lebih memuliakan, lebih takut akan Tuhan, dan mengutamakan ikut Kristus, mengutamakan hal-hal rohani daripada pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan kerajaan di dunia ini. Itulah inti harapan Paulus. Doa Paulus terhadap jemaat Efesus, agar jemaat Efesus lebih dalam lagi melihat dan mengenal bahwa ternyata Kristus itu adalah Allah sendiri yang telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Dan ia telah datang di dunia ini
untuk menderita, menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan manusia, untuk terlepas dari dosa, terlepas dari ikatan iblis. Itulah sebabnya Yesus mati dan kemudian bangkit, membawa kemenangan dan naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang kudus, bagi setiap orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Tidak ada kuasa yang lebih tinggi di dunia ini selain daripada kuasa Yesus Kristus. Dia adalah kepala gereja. Dia adalah pemerintahan kerajaan Allah. Dan setiap jemaat, orang-orang percaya adalah tubuh Kristus yang telah kepenuhan roh, yang telah kepenuhan hikmat wahyu daripada Tuhan. Itulah tubuh Kristus. Dan sebagai kepalanya adalah Yesus Kristus sendiri. Yang tentunya, saudara-saudari dalam Tuhan, jika Yesus Kristus adalah kepala, Dia adalah penguasa, Dia adalah pemerintah kerajaan surga, maka seluruh tubuh harus tunduk taat kepadanya. Itulah yang harus dikenal. Itulah yang dimaksud mengenal Allah lebih benar, yang diharapkan Paulus bagi jemaat Efesus dari firman Tuhan yang telah kita baca ini. Saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kita juga harapan doa seperti yang diharapkan dalam firman Tuhan di jemaat Efesus ini tadi, bagi kita juga diharapkan sampai saat ini. Bagi kita jemaat Tuhan yang telah berkumpul di tempat ini, di gereja ini saat ini. Setiap momen yang kita peringati dan kita rayakan mengenai Kristus, agar menjadikan kita semakin memahami kerajaan Allah. Bukan hanya sekedar mengingat, bukan hanya sekedar memperingati, apalagi bukan sekedar merayakan. Bukan hanya sekedar meramai-ramaikan suasana, tetapi makna daripada kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus akan bermakna dalam kehidupan kita. Semua itu kita dapat pahami hanya melalui roh hikmat dan wahyu Allah. Sebab itu mintalah roh hikmat dan wahyu daripada Allah untuk mengenal Kristus lebih dalam. Roh hikmat dan wahyu ini akan kita terima jika ada niat dan keinginan mendapatkannya. Sungguh-sungguhlah mengikut Kristus. Sebagaimana jemaat Efesus yang didapatkan Paulus sudah mulai bertumbuh. Ia mendengar tentang iman jemaat Efesus, mulai baik, bertumbuh, punya kasih. Berarti ada kesungguhan. Demikianlah juga kita. Harus ada kesungguhan. Bertumbuh di dalam iman. Maka roh hikmat dan wahyu daripada Allah itu akan menjadi bagian kehidupan kita. Dan hanya melalui roh hikmat dan melalui wahyu daripada Allah itulah yang membuka hati kita, membuka pikiran manusia, yang membuat perasaanmu lebih cinta kepada Kristus. Melalui roh itulah yang menyadarkanmu bahwa Kristus adalah Raja di atas segala raja, kuasa di atas segala kuasa, pemerintah di atas segala pemerintah. Tidak ada yang dapat menyaingi dan menandinginya. Dialah satu-satunya yang mampu berkuasa. Ia akan melihat baik dari tubuhmu, apalagi hatimu, apalagi yang sedang engkau pikirkan, yang sedang engkau kerjakan. Apapun, mulai dari tubuhmu dari luar sampai ke tubuhmu yang lebih dalam. Mulai dari tindakanmu yang kelihatan dan nyata, sampai pada tindakanmu yang masih engkau pendam, yang ada di dalam hatimu, yang ada di dalam pikiranmu, yang masih belum engkau lakukan. Kristus mengetahui semua itu. Yesus melihat semua itu. Itulah kelebihan kuasa Kristus yang ada di dalam kehidupan kita.
kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bagi orang-orang kudus yang sungguh-sungguh memiliki roh hikmat, memiliki wahyu daripada Allah untuk menjalani hidup di dunia ini, baginya lah tempat itu disediakan oleh Yesus, yaitu sorga, damai sejahtera, keselamatan. Itulah yang akan kita kerjakan dan kita cari selama masih ada di dunia ini. Beriman dan percaya kepada Kristus bahwa Dia adalah satu-satunya Raja yang berkuasa dan bertahta dalam kehidupan kita. Jika telah mengenal kemuliaan Kristus, pasti hati akan lebih tertarik kepadanya daripada kekuasaan di dunia ini. Akan lebih cinta akan Kristus, lebih tertarik percaya kepada Kristus, lebih tertarik kepada hal-hal rohani, pada hal-hal kebaikan, karena telah mengenal Kristus. Tetapi sebaliknya, jika tidak ada roh hikmat dan wahyu daripada Allah untuk melihat kemuliaan Allah, maka sebaliknya yang terjadi. Mengikut Kristus itu di nomor 2, nomor 3 kan. Tetapi yang lebih ditakuti adalah pemerintah-pemerintah di dunia ini, penguasa-penguasa di dunia ini. Itu yang lebih ditakutin. Dan memang saudara-saudaraku, ini yang sering terjadi akhir-akhir ini. Karena pemerintah di dunia ini ketemu sering memberi bantuan-bantuan yang nyata, yang dilihat, yang langsung diraba. Itu yang sangat ditakuti. Karena penguasa-penguasa di dunia ini memegang hukum, itu yang lebih ditakuti. Sehingga untuk takut akan Tuhan, orang sering mengabaikan itu. Orang-orang akhir-akhir ini sering mengabaikan itu. Itulah akibatnya jika tidak mengenal Allah lebih benar. Sebab itu dari firman Tuhan yang telah kita renungkan ini, saudara-saudara, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Dialah yang berkuasa. Dialah yang bertahta. Takutlah akan Dia. Kenallah Dia lebih benar, supaya Ia juga bagian hidupmu jugalah tempat yang telah Ia sediakan di sorga itu. Terpujilah nama Tuhan. Semoga melalui momen kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ini, kita mengenal dan kita melihat dan merasakan karya Allah yang telah Ia lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita hanya satu kesimpulan: ikut Kristus, lebih setia, memuliakan Tuhan lebih besar daripada segala-galanya. Kita berdoa. Kuasa-Mu Tuhan penuh besar. Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Engkau adalah Allah yang berkuasa dan bertahta. Sebab itu kami mengenal Engkau lebih benar. Di momen kami memperingati hari kenaikan-Mu, kami memaknai dalam kehidupan kami. Amin.